menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 133-134. Lebaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Mutiara Pagi edisi Senin 21 April 2025 kembali hadir. Dan saya Rina Agustini akan memandu Anda pagi hari ini bersama Kiai Haji Aminuddin dengan tema tujuan pernikahan dalam Islam. Siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live YouTube di YouTube channel RRI Cirebon. Baik, untuk kali ini kami sudah terhubung dengan Kiai Haji Aminuddin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak Kiai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung pagi hari ini di Mutiara Pagi, hanya bisa menggunakan WhatsApp ya untuk kesempatan kali ini, atau bisa meninggalkan komentar juga melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Ya, sebagai pembukaan untuk Anda semua pendengar, kita akan ikuti terlebih dahulu uraian yang akan diberikan Kiai Haji Aminuddin tentang tema kita pagi hari ini, yaitu tujuan pernikahan dalam Islam. Mangga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankikhul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tanahaku taksuru fa inni ubahi bikumul umam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul alba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa inna lahu wijaun. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang berbahagia ini, kajian kita atau Mutiara Pagi hari ini adalah tentang tujuan pernikahan. Jangan sampai pernikahan tujuannya hanya apa istilahnya pemuas nafsu belaka gitu ya. Jadi kira-kira punya tujuan yang baik supaya nikahnya itu menjadi ibadah. Karena nikah itu adalah perintah Allah. Nanti nyoba laginya kapan ya? Karena nikah itu adalah perintah Allah gitu ya. Perintah Al-Quran.
Maka karena itu perintah, hukumnya adalah ada yang wajib, ada yang sunnah gitu ya. Jadi dalam Al-Quran itu perintah itu asalnya wajib. Ya, al-amru yadullu alal wujub. Seperti fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa ilam yajid, nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai itu ya. 1, 2, 3 atau 4. Kalau seandainya tidak bisa adil fawahidatan, maka cukup 1. Nah itu ya. Ini ayat ini sepertinya wajib karena al-amru yadullu alal wujub. Ya, sepertinya wajib karena itu perintah. Tetapi hadis Nabi mengatakan fa innahu ma ya ma'syarus sabab man istata'a minkum alba'ah falyatajawwaz. Nah, di sini ada bahasanya, wahai para pemuda, kalau kalian ingin atau mampu nikah, nikahlah gitu ya. Jadi anjurannya itu dipermudah, diperlonggar. Oh, berarti tidak wajib karena hadis Nabi mengatakan, "Hei para pemuda, kalau kamu ingin nikah, ya nikahlah kalau mampu gitu ya. Kalau tidak mampu ya berpuasa." Karena nikah itu salah satunya adalah untuk menyalurkan daripada nafsu gitu ya. Supaya tidak dosa, maka punya istri gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut Islam, ijma' para ulama bahwa nikah itu adalah sunnah. An-nikahu mustahabun liman ihtaja ilaih. Nikah itu sunnah buat orang yang sangat membutuhkan sekali ya. Artinya apa? Artinya kalau ada orang selama hidupnya nggak nikah ya nggak dosa gitu. Nah, sekarang apa tujuan daripada nikah itu ya? Nikah itu tujuannya yang pertama adalah hifdzun nasli, menjaga daripada keturunan gitu ya. Jadi supaya manusia itu tertib, tidak bercampur, maka adanya pernikahan itu untuk menjaga daripada nasab gitu ya. Beda dengan makhluk yang lain seperti ayam, kerbau, sapi, dia yang nggak ada nasab, semuanya sama gitu ya. Oleh karena itu pernikahan itu dianggap penting bagi orang-orang yang beragama. Karena dengan nikah itu akan muncul nasab, bab nasab. Untuk apa bab nasab ini? Ya untuk bab pernikahan butuh nasab. Ya kawinilah perempuan itu karena nasabnya gitu ya. Kawinilah perempuan itu karena hartanya. Kawinilah perempuan itu karena cantiknya. Kawinilah perempuan itu karena keturunannya, nasab ya, karena agamanya gitu loh ya. Jadi cari perempuan yang punya sifat 4 tadi gitu ya. 1, nasabnya baik. Apa sih yang nasab baik itu? Keturunannya tidak terlibat dosa besar, tidak terlibat daripada narkoba, tidak terlibat daripada minum-minuman keras, tidak terlibat daripada dosa zina. Maka itu adalah keturunan yang baik gitu ya, keturunan yang bisa menjaga itu. Makanya pernikahan itu tujuannya hifdzun nasli, menjaga nasab supaya tidak bercampur gitu ya. Kemudian nikah itu juga tujuannya aghaddu lil basar gitu ya, supaya bisa menahan pandangan. Ada kan orang yang disebut mata keranjang gitu ya, bahasanya mata keranjang, gak pernah suka lirik sama perempuan gitu ya. Nah kalau sudah punya istri maka pandangannya cuma 1 gitu ya. Walaupun itu kita sudah memandang 1000 perempuan, maka cukup 1 saja gitu ya. So, istrinya sendiri saja gitu ya. Kalau punya 1 gitu, istrinya sendiri saja gitu. Nah itulah namanya aghadul basar, sehingga pandangan ini sudah dikunci gitu ya. Walaupun mandang beberapa perempuan, tapi larinya terakhirnya kepada istri sendiri gitu ya. Itu namanya aghadul basar. Terus wa ahsanul farj, apa itu? Bisa menjaga farji, bisa menjaga harga diri gitu ya. Kalau kemana-mana, kalau orang sudah punya
suami punya istri, suami istri, maka itu sudah terjaga kehormatannya gitu ya. Jadi sudah dijaga. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, itu artinya saling menjaga. Ya, itu daripada tujuan pernikahan. Nah, kemudian tujuan yang paling besar diantaranya kata Nabi itu tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umam. Nah, tujuan yang paling utama adalah mengembangkan keturunan, ya, nikahlah supaya banyak keturunan gitu ya. Karena hidup ini kan istilahnya berkembang gitu ya. Ada yang mati, ada yang melahirkan. Nah itu loh, supaya melahirkannya ini sah, maka ya nikah dulu gitu ya. Jadi salah satu daripada tujuan pernikahan adalah supaya tidak punah yang namanya manusia, makhluk yang namanya manusia gitu ya, setiap hari berkembang gitu. Jadi ada yang mati, ada yang nikah, ada yang meninggal, ada yang meninggal, ada yang nikah, ada yang melahirkan, itu loh. Jadi hidup dunia ini hidup gitu ya. Ada yang mati, lahir lagi gitu. Mati 10, lahir 10 gitu ya. Nah, itulah diantaranya tujuan pernikahan itu adalah supaya memperbanyak daripada umat, memperbanyak daripada keturunan gitu ya. Makanya kalau orang punya anak perempuan ini tapi belum nikah, sudah kawin tapi belum nikah, ya maka keturunannya sama ibunya, bukan sama bapaknya. Jadi tidak dapat waris, tidak bisa mewaliinya dan lain sebagainya. Oleh karena itu pernikahan itu penting ya, agar membentuk sebuah keluarga daripada sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, pernikahan itu sendiri apa sih artinya? Nikah itu asal kata dari bahasa ad-dhammu wal jam'u gitu ya. Nikah itu adalah kumpul gitu ya, atau mengumpulkan dua orang, itu namanya nikah secara bahasa. Adapun secara bahasa fikihnya, nikah itu adalah aqdun yatadammanu ibahatal bud'i al-mustamilu alal arkan was syurut. Nikah itu adalah akad yang menghalalkan daripada jima gitu ya, dengan syarat dan rukun. Nah itu ya, ada syaratnya, ada rukunnya. Rukun nikah itu ada berapa? Rukun nikah itu diantaranya ada 4 gitu ya. Ada pengantennya, ada ijab, ada qabul, ada mas kawinnya gitu ya. Itu namanya rukun nikah. Kemudian bagaimana sih tujuan daripada nikah itu sendiri? Tadi sudah dijelaskan ya, tetapi manfaat ya, kalau tadi tujuan, sekarang apa manfaatnya untuk bagi orang-orang yang menjalankan pernikahan itu? Di antaranya adalah supaya mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Maka di dalam ayat Al-Qur'an itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alakum mawaddatan wa rahmah. Nah itu loh. Jadi nikahilah gitu ya. Sebagian daripada kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasang. Ada yang laki-laki, perempuan. Azwaja itu disebut juga sudah jodoh gitu ya. Jadi azwaj itu sudah suami istri. Manusia menciptakan, Allah menciptakan manusia itu sudah disiapkan jodohnya masing-masing gitu ya. Jadi para pemuda yang belum nikah itu jangan pusing-pusing. Karena sudah ada jodohnya. Cuman kapan ketemunya? Ya itu rahasia Allah gitu ya. Tapi yang jelas setiap manusia itu ada jodohnya. Si A jodohnya dengan si B, si C dengan si apa istilahnya A, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tujuan pernikahan itu ya tadi sudah dijelaskan. Nah, manfaatnya satu, supaya apa?
sakinah. Sakinah itu asal kata dari ketenangan gitu ya. Apa faktornya? Ya faktornya tadi bahwa kalau dunia ini laki-laki semua, nggak ada perempuan, maka pasti gelisah gitu loh, ya gelisah. Kadang di satu tempat saja, satu acara, kalau panitianya laki-laki semua, nggak ada perempuannya, itu kayaknya nggak itu gitu, nggak lengkap gitu ya, katanya gelisah gitu ya. Begitu juga di dunia ini kalau perempuan saja nggak ada laki-laki, maka tidak nyaman juga gitu ya. Maka tujuan pernikahan itu adalah as-sakinah. As-sakinah itu ketenangan dalam jiwanya, itu ya, as-sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan was-sakinah. Wah, mawadah ya. Mawadah itu cinta kasih. Orang kalau sudah punya rasa cinta kasih, maka itu akan mendapatkan kebahagiaan secara batin gitu ya. Wadud, fankihu al-wadud gitu ya. Mawaddah asal kata dari wadud. Apa itu? Penuh dengan cinta gitu ya. Jadi kata Nabi, nikahilah perempuan yang banyak keturunannya, al-wadud, banyak cintanya gitu ya. Jadi perempuan yang cintanya kepada suaminya itu medok gitu ya kalau orang Jawa sih. Itu karena ada perempuan itu cintanya bukan karena sejati, tapi cintanya karena uang gitu ya. Ada uang, abang sayang, kalau tidak ada uang abang ditendang gitu ya. Jadi cintanya karena uang gitu ya. Nah, ini hindarilah perempuan-perempuan yang cintanya karena uang. Karena pada akhirnya nanti akan meninggalkan daripada suaminya itu kalau nggak ada uang gitu ya. Adalah istilah pepatah, perempuan itu setia ya, diuji ketika suaminya nggak punya apa-apa gitu loh. Ya, kalau ada seorang istri dia begitu mencintai suaminya, taat kepada suaminya, ketika suaminya punya harta, wajar gitu loh, ya. Tetapi ketika suaminya nggak punya apa-apa, dia tidak setia gitu. Tidur aja kadang-kadang nggak mau nempel. Yang satu di kursi, yang satu di meja tidurnya. Kenapa? Karena nggak ada uang. Sehingga si istri ini, dia taatnya karena ada uang saja. Nah, ini hindarilah perempuan-perempuan seperti itu. Berarti dia itu perempuan yang jahat gitu ya. Jadi perempuan-perempuan yang seperti itu dia tidak membawa ketenangan, karena tenangnya itu ketika ada uang saja atau banyak uang saja gitu ya. Maka nikahilah perempuan itu yang cintanya itu murni gitu ya. Tanakahu al-walud. Al-walud itu yang banyak melahirkan anak gitu ya. Anaknya punya berapa? Dilihat keturunannya ibunya. Oh, ibunya anaknya banyak, ada 11 gitu ya. Nah, itu maka nikahilah perempuan-perempuan seperti itu gitu. Ya, karena anak itu salah satu daripada tujuan pernikahan juga. Untuk apa? Untuk meneruskan perjuangan bapaknya, perjuangan ibunya itu ya. Bapaknya seorang ulama, maka anaknya juga harus seorang ulama supaya bisa melanjutkan perjuangannya, estafet gitu ya. Bapaknya seorang pengusaha besar, maka anaknya juga harus disekolahkan kelas jurusan ekonomi gitu ya, supaya kalau bapaknya dia sukses karena istilahnya ninggang saja gitu ya, tapi anaknya harus menyusun dari bawah gitu ya, dengan ilmu pengetahuan. Maka banyak sekali ya tujuan pernikahan itu, diantaranya juga supaya menghasilkan anak-anak yang soleh dan solihah. Al-wadud ya, nikahilah perempuan yang banyak anaknya, dan al-wadud punya cinta kasih yang banyak gitu ya. Jadi cinta kasihnya bukan saja karena uang ya, tetapi juga karena cinta, karena Allah gitu ya. Kenapa? Karena memang kewajiban seorang laki-laki ya memberi nafkah ya. Tapi satu ketika kadang istilahnya sedang lagi bangkrut gitu ya, tidak ada seorang suami yang ingin melantarkan istrinya atau anak, nggak ada ya. Setiap suami pastinya ingin membahagiakan daripada anak istrinya. Oleh karena itu ketika suami kita gitu ya
sedang tidak punya uang, maka seorang istri harus bersabar. Tidak boleh, apa istilahnya, tadi ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang, gitu ya. Maka para lelaki, carilah wanita yang punya sifat al-wadud, dia cintanya tinggi gitu ya, cintanya luar biasa. Maka jangan mencari istri yang karena cantiknya saja, tapi carilah istri yang punya niat baik, punya cinta yang betul-betul karena Allah. Nah, itulah yang disebut tanakahu al-walud al-wadud. Nikahilah perempuan-perempuan yang keturunannya banyak dan juga punya cinta kasih yang sangat mendalam. Ya, begitu juga seorang laki-laki harus bertanggung jawab karena masing-masing punya hak. Al-Quran menjelaskan hak laki-laki itu adalah dua saja, ya. Satu, memberi nafkah dohir batin, ya. Kemudian yang kedua, melindungi, gitu ya. Perempuan harus dilindungi, gitu ya, merasa aman ya, di sampingnya itu. Baik dilindungi secara duniawi dan bisa menyelamatkan kelak di akhirat itu. Jadi dua, gitu ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu dengan baik, gitu ya. Bagaimana caranya? Satu, dinafkahi secara sesuai dengan keluarganya. Dia waktu di keluarganya perempuan itu punya pembantu, maka seorang suami harus bisa harus bisa mendatangkan pembantu. Perempuan itu waktu di keluarganya misalnya makannya pakai roti, ya seorang laki-laki itu harus bisa membelikan roti, gitu ya. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu artinya apa? Infak, ya, memberikan nafkah dan memberikan tempat tidur. Makanya kalau ada pengantin pasti itu laki-lakinya membawa tempat tidur, dipan, meja, kursi, itu ya. Jadi paling tidak itu satu memberi nafkah, yang kedua memberi tempat tidur, kemudian yang ketiga cita-citanya supaya menyebabkan atau membawa sakinah mawaddah warahmah, adanya rumah, gitu ya. Tidak mungkin ketenangan itu tumbuh dari perjalanan atau dari sesuatu yang ya tidak punya rumah, gitu ya. Maka ketenangan itu tumbuh dari sakinah mawaddah. Kemudian yang ketiga akan muncul rahmah, gitu ya. Seorang laki-laki berperan sebagaimana suami, ya, suami itu ya bertanggung jawab, gitu ya, tadi bertanggung jawab dunia, tanggung jawab melindungi, gitu ya, mengarahkan anak-anaknya pada jalan yang baik. Berarti itu ya suami yang bertanggung jawab, ya. Kemudian istri juga harus solihah. Seperti apa istri solihah itu? Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya, bahwa istri solihah itu adalah qanitatun, ya, hafizatun lil ghaib. Jadi istri yang solihah itu dua. Satu, dia taat kepada Allah dan Rasulnya, gitu ya. Kemudian yang kedua taat kepada suami. Nah, bagaimana bentuk taat kepada suami itu? Ya, satu, perempuan itu taat nurut apa kata suami. Satu. Kemudian yang kedua, dia menjaga diri dan hartanya ketika suami tidak ada, gitu ya. Hafizatun lil ghaib. Dia menjaga hartanya, menjaga rumahnya suami. Itu namanya perempuan yang solihah. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya. Baik, terima kasih Pak Kiai atas uraiannya tentang tema kita tujuan pernikahan dalam Islam. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa dicoba melalui line telepon ya pendengar ya di 023184